Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Percepat tangani dampak kekeringan, BNPB Pusat mengalokasikan dana kebencanaan ratusan juta rupiah kepada Pemda Lombok Timur. Mencopet saat konvoi MotoGP, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Setelah melalui persaingan yang ketat, Jorge Martin akhirnya berhasil merebut podium pertama kejuaraan MotoGP seri ke-15 Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelontorkan dana ratusan juta rupiah sebagai tambahan operasional penanganan kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya menerima dana sebesar 200 juta rupiah, Pemda juga menerima bantuan tandon air, tenda, mesin air, dan senter yang akan didistribusikan bagi warga terdampak bencana. Sebelumnya Pemda telah mengalokasikan dana penanggulangan kekeringan dari APBD sebesar 300 juta rupiah. Namun jumlah tersebut tidak cukup sehingga mendapat tambahan dari BNPB Pusat. Ada 9 jenis peralatan yang bagus itu saya lihat ada 20 tandon air. Nanti kalau ada wilayah-wilayah yang membutuhkan, yang terpencil untuk kita isikan itu fungsinya 20 unit tandon air. Lalu ada tenda besar, lalu ada lampu. Lampu ini fungsinya kalau kita misalnya menghadapi musibah-musibah untuk kedaruratan, lampu itu bersifat mobil bisa kita bawa kemana-mana. Ada mesin penyedot, semua itu sangat kita butuhkan tentu dalam rangka penanggulangan bencana di Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur mencatat wilayah terdampak kekeringan meluas ke 6 kecamatan, yakni Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Selong, Suela, dan Sampelia. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan perajin batu bata di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan menurunnya produksi mereka karena sulitnya mendapatkan air di musim kemarau. Musim kemarau dan hujan yang tidak kunjung turun menyebabkan sumur yang menjadi sumber air mereka mengering sejak 2 bulan lalu. Untuk mencukupi kebutuhan produksi, warga harus membeli air ke pengepul seharga Rp60.000 per tandon yang bisa digunakan selama 2 hingga 3 hari. Ironisnya, meski biaya produksi meningkat hingga 25%, perajin tidak berani menaikkan harga jual batu bata karena takut ditinggalkan konsumen. Untuk mengurangi resiko, mereka mengurangi produksi batu bata yang semula 5.000 per pekan, kini hanya 2 hingga 3.000 saja per pekannya. Selain itu, terutama air karena kalau musim kering ini kan tak bisa kita pakai mesin. Kalau pakai pam ini tidak kuat dia, pam tidak bisa naik ya. Pam ini kecil dia, tidak muat untuk bikin bata. Solusinya apa kalau tidak ada air gitu? Beli pakai beli per tandon. Per tandon itu 60.000 1.000 liter itu. 60.000 harganya. Perajin berharap pemerintah daerah segera membuatkan sumur bor agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau dan tidak memberatkan ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak perumahan sih. Harga telur ayam di kalangan peternak di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW sejak 2 pekan lalu. Saat ini peternak menjual telur ayam mulai Rp50 hingga Rp55.000 per papannya, naik hingga Rp15.000 dari harga semula. Kenaikan dipicu terus meningkatnya kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk syukuran kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan di setiap perkampungan.
Meski naik cukup tinggi, namun peternak mengaku hanya untung tipis. Pasalnya itu selalu dibarengi dengan kenaikan harga pakan dan tingginya biaya operasional di musim kemarau. Kebetulan di Maulid ini per traynya ada kenaikan sekitar 1.000 sampai 1.500 per traynya. Per tray. Satu tray itu isinya 30 butir. Dia berbanding lurus biasanya. Berbanding lurus. Ketika kenaikan harga pakan meningkat, ya harga telur juga akan naik. Peternak berharap pemerintah daerah tetap mengontrol stabilitas harga pakan dan obat-obatan agar mereka bisa menekan biaya operasional selama musim kemarau saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pria Parubaya bernama Nurdin usia 54 tahun asal Mataram diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mengambil dompet penonton pada acara konvoi pembalap MotoGP Kamis pekan lalu. Tersangka ditangkap polisi usai acara konvoi di kawasan Teras Udayana karena gerak-geriknya yang mencurigakan dan hendak kabur saat melihat petugas. Polisi menyita 4 buah dompet berisi uang, 1 unit ponsel dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pencopetan di 2 lokasi, yakni di Taman Sangkareang dan Teras Udayana, tempat pelaksanaan parade MotoGP. Tersangka sehari-hari merupakan juru parkir di Jalan Udayana dan tergoda untuk mencopet karena melihat keramaian. Dia berhasil mendapatkan dua korban dari 2 korban, yaitu yang pertama adalah 1 buah dompet dan juga 1 buah alat komunikasi berupa handphone. Untuk modus yang digunakan oleh pelaku dalam hal ini, dia berpura-pura datang sebagai pengunjung keramaian. Kemudian jika dia melihat ada sesuatu hal yang lengah ataupun yang bisa diambil secara mudah, dia seakan-akan menyenggol targetnya tersebut. Setelah dia menyenggol, kemudian targetnya merasa terganggu, teralihkanlah fokusnya, akhirnya diambil barang tersebut dari tas ataupun dari kepemilikannya. Tersangka mengaku mencopet untuk membayar tunggakan air PDAM dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ini apa yang sudah dicopet, HP kah atau dompet sama HP? Dompet sama HP. Modus ide gimana pas nyopet itu? Apakah ide sengaja mepet-mepet korban atau sengaja ngajak ngobrol atau gimana? Ya, pas lagi rame dah. Pas lagi rame. Ya. Ada apa itu, event apa? GP itu kan. Kerjaan paknya apa? Parkir kan. Parkir, ya. Tukang juru parkir. Iya kan. Dan cukup untuk ini. Cukup, kan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.